Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patricia Saudara Batabudo dengan NIM 2022 110260, kelas pagi B, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Saya di sini akan memaparkan materi aliran ketiga, yaitu utilitarianisme hukum. Perlu kita ketahui, utilitarianisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang menekankan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar, the greatest happiness for the greatest number, sebagai tujuan utama hukum, di mana hukum dinilai baik atau buruk berdasarkan manfaat dan kebahagiaan yang dihasilkan bagi masyarakat luas, bukan hanya individu. Dengan tokoh sentral seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini berfokus pada hasil teleologis dan mengukur keadilan berdasarkan efek terhadap kesejahteraan sosial, mendorong hukum yang bertujuan rehabilitasi dan mencegah kejahatan demi kebahagiaan kolektif. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan tokoh utama aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum. Aliran ini menilai hukum berdasarkan kemanfaatan atau kegunaannya bagi manusia. Yang pertama, aliran filsafat hukum menurut Jeremy Bentham. Aliran yang dianut Jeremy Bentham menganut aliran utilitarianisme atau utilisme dalam filsafat hukum. Gagasan pokok Bentham. Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang. Menurut Bentham, ukuran baik atau buruknya suatu hukum bukan terletak pada moral, tradisi atau hukum alam, melainkan pada manfaat nyata yang dihasilkan oleh hukum tersebut bagi masyarakat. Isi gagasan aliran hukum Bentham. Pokok-pokok pemikirannya antara lain: yang pertama, hukum harus berguna baik jika memberikan manfaat dan mengurangi penderitaan masyarakat. Yang kedua, prinsip utilitas. Setiap tindakan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Yang ketiga, kritik terhadap hukum alam. Bentham menolak hukum alam karena dianggap abstrak dan tidak memberikan kepastian. Yang keempat, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukum digunakan untuk mengatur perilaku manusia melalui sistem imbalan atau reward dan hukuman atau punishment. Yang kelima, kodifikasi hukum. Bentham mendorong pembuatan hukum tertulis yang sistematis agar jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Yang kedua, aliran filsafat hukum menurut John Stuart Mill. Aliran yang dianut John Stuart Mill juga menganut utilitarianisme, namun dengan pendekatan yang lebih humanis dan liberal dibandingkan Bentham. Gagasan pokok John Stuart Mill. Mill tetap berpegang pada prinsip kebahagiaan terbesar, tetapi ia menekankan bahwa kualitas kebahagiaan lebih penting daripada sekedar jumlahnya. Ia berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya mengejar manfaat yang mayoritas, tetapi juga harus melindungi hak dan kebebasan individu. Isi gagasan aliran hukum John Stuart Mill. Pokok-pokok pemikirannya meliputi: yang pertama, pembedaan kualitas kebahagiaan. Mill membedakan kebahagiaan yang bersifat rendah atau fisik dan tinggi atau intelektual dan moral. Perlindungan. Yang kedua, perlindungan kebebasan individu. Hukum tidak boleh mencampuri kebebasan individu kecuali jika tindakannya merugikan orang lain. Yang ketiga, utilitarianisme yang berkeadilan. Manfaat hukum harus tetap memperhatikan keadilan dan martabat manusia. Yang keempat, peran hukum dalam masyarakat demokratis. Hukum harus mendorong kesejahteraan sekaligus menjamin hak-hak dasar warga negara. Kesimpulan singkat, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill sama-sama menganut aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum. Bentham menekankan manfaat dan kebahagiaan terbesar sebagai tujuan hukum, sedangkan Mill
menyempurnakan dan menambahkan unsur kualitas kebahagiaan dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, hukum tidak hanya bermanfaat secara kuantitatif, tetapi juga adil dan manusiawi. Dari gagasan tersebut, saya kaitkan dengan kasus nyata yang pernah terjadi, yaitu kasus penolakan pembangunan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di pemukiman warga Kota Ende ditinjau dari utilitarianisme hukum. Awalnya, pemerintah Kota Ende kesulitan mengelola sampah karena keterbatasan lokasi penampungan. TPS direncanakan di wilayah yang strategis agar mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah. Namun, warga sekitar lokasi merasa dirugikan karena harus menanggung dampak langsung dari TPS, sementara manfaatnya dirasakan oleh seluruh kota. Konflik muncul antara kepentingan umum dan kenyamanan sebagian warga, sehingga memerlukan pertimbangan hukum dan kebijakan yang adil. Analisis berdasarkan aliran utilitarianisme menurut Betham, hukum dan kebijakan harus menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam kasus ini, TPS memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kota Ende, yaitu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kerugiannya hanya dirasakan oleh sebagian kecil warga sekitar lokasi secara utilitarian. Pembangunan TPS dapat dibenarkan jika manfaat sosialnya jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. John Stuart Mill menambahkan bahwa kebijakan yang merugikan sebagian warga harus diminimalkan dampaknya dan tidak boleh melanggar martabat manusia. Menurut Mill, kepentingan umum boleh diutamakan, tetapi pemerintah wajib melindungi hak warga sekitar, misalnya dengan pengelolaan TPS yang baik dan kompensasi yang adil. Penyelesaian masalah, solusi utilitarian. Solusi yang diambil agar sesuai dengan utilitarianisme. Yang pertama, TPS tetap dibangun karena penting bagi kepentingan umum. Yang kedua, pemerintah menerapkan pengelola sampah yang tertutup dan higienis. Yang ketiga, memberikan kompensasi atau fasilitas lingkungan bagi warga sekitar. Dan yang keempat, melakukan pengawasan rutin agar TPS tidak menimbulkan dampak kesehatan. Solusi ini menjaga manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus mengurangi penderitaan kelompok yang terdampak langsung. Kesimpulannya, kasus pembangunan TPS di Kota Ende menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk menciptakan kemanfaatan sosial. Menurut utilitarianisme Betham dan Mill, kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang menghasilkan kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat luas, tanpa mengabaikan perlindungan hak dan kesejahteraan warga sekitar. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.